Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya dan ketemu lagi dengan saya pribadi, Faras Surya Nugraha, tentunya dalam penanganan terkait saraf tersebut. Nah, di video kali ini saya akan berikan suatu tips untuk mempercepat penyembuhan penyakit saraf tersebut yang jarang sekali kalian ketahui, teman-teman. Nah, karena tips ini saya dapatkan dari pengalaman saya pribadi, karena penderita penyakit saraf tersebut L4 dan L5, dan alhamdulillah saya sekarang sudah sembuh. Dan ilmu ini saya juga dapatkan ketika di dunia perkuliahan. Jadi ada kaitannya antara pengalaman pribadi dengan dunia perkuliahan fisioterapi, teman-teman. Nah, sampai sekarang ilmu ini saya terapkan hingga kondisi saya membaik, sudah normal seperti sekarang ini. Nah, apa yang akan saya bagikan? Yaitu yang sering disepelekan bagi penderita penyakit saraf tersebut itu biasanya kalian ketika tidur tidak memperhatikan suatu posisi tulang belakang kalian. Nah, mengapa? Biasanya nih, ketika kita tidur itu kan otomatis kita pasti tidur di kasur yang empuk, ya kan teman-teman? Nah, itu sudah hal yang normal karena kita sehat pun pasti tidurnya yang empuk. Nah, ternyata teman-teman, kasur yang empuk atau hal-hal yang berbau empuk atau berbau nyaman, intinya itu justru sangat berbahaya dan harus dihindari bagi kita penderita penyakit saraf tersebut. Karena apa? Karena itu ketika hal empuk itu ketika kita tidur di kasur yang empuk, itu ternyata tulang belakang kita tidak istirahat. Kalau istirahat kan tulang belakang, ibaratnya tulang belakang istirahat kan begini, lurus. Tetapi kalau di empuk itu kan ada sedikit gaya ke bawah. Jadinya tulang belakangnya itu justru akan sedikit naik seperti ini. Nah, jadi tulang belakang yang mengalami masalah itu, yang sakit itu tidak istirahat ternyata, teman-teman. Itu saya dapatkan di dunia perkuliahan fisioterapi dan saya sangkutkan ke pengalaman saya pribadi. Ternyata benar. Jadi penderita penyakit saraf tersebut itu alangkah baiknya hindari hal-hal yang berbau empuk. Jadi kasur itu alangkah baiknya jangan terlalu empuk. Jadi ada sedikit kerasnya, teman-teman. Kalau tidak, itu kalian bisa seperti tidur di lantai. Tetapi kalau tidur di lantai kan ada banyak sekali dampak negatifnya. Tetapi untuk beberapa saat tidak apa-apa. Terlebih dahulu kalian mengistirahatkan tulang belakang, yaitu menggunakan seperti ada alasnya yang penting. Tapi alasnya itu juga jangan terlalu empuk. Saya akan mencontohkan bagaimana kerja tulang belakang ketika tidur di suatu tempat yang empuk dan tidur di suatu tempat yang keras. Nanti akan ada perbedaannya. Simak terus, teman-teman. Nah, teman-teman, saya sudah berada pada tempat yang empuk. Nih empuk. Nah, kan ada gayanya. Nah, saya akan berikan suatu perbedaannya dan mudah-mudahan video ini dapat kalian terapkan dan dijadikan suatu tips untuk mempercepat penyembuhan penyakit saraf tersebut. Nah, kalau kita tidur di tempat empuk, teman-teman, seperti ini. Ini kan empuk ya, teman-teman. Ada gayanya. Nah, kalau kita tidur kan ini kan empuk. Nah, tubuh kita ini kan tulang belakang ini kan sedikit ke bawah, ada gaya ke bawah ini. Nih. Akibat empuknya ini ke bawah begini. Nah, justru tidur yang kayak gini ada gaya ke bawahnya karena empuk ini. Ini kan mengakibatkan tulang belakang kita membungkuk, teman-teman, secara tidak sadar. Jadi tulang belakang itu kan membungkuk begini. Nah, ini justru akan berbahaya. Karena apa? Kita penderita penyakit saraf tersebut itu tidak boleh, postur tubuhnya tidak boleh membungkuk, teman-teman. Jadi tidak boleh membungkuk seperti ini. Itu postur yang harus dihindari terlebih dahulu. Nah, kalau kita tidur di tempat empuk seperti ini tulang belakang tidak istirahat. Dan justru ketika kita bangun nanti, justru malah rasanya tidak enak, malah tambah sakit, teman-teman, karena begini. Nah, tulang belakang ini kan yang masalah dari sini
kemudian kita tidurnya ada sedikit gaya ke bawah seperti ini, mengakibatkan tubuh kita sedikit membungkuk ketika kita tidur karena alasnya empuk. Nah, alas empuk ini harus dihindari teman-teman, karena itu tadi. Jadi kita harus bersahabat dengan alas yang sedikit keras. Kalau bisa kasurnya itu jangan terlalu empuk, jangan ada kayak spring bed itu tuh sebenarnya harus kalian hindari, kan ada pirnya itu. Jadi semakin ada gaya ke bawah. Kalau bisa sedikit keras. Nah, saya akan memberikan suatu perbedaan lagi ketika saya tidur di tempat yang keras. Nah teman-teman, saya sudah berada pada tempat yang keras. Jadi ini lantai. Saya kasih suatu alas. Alasnya ada tikar tapi yang sedikit tebal ya teman-teman, tapi tidak empuk. Nah, kita tidur seperti ini adalah suatu terapi untuk apa? Untuk mempercepat penyembuhan penyakit saraf tersebut. Karena apa? Karena ketika kita tidur di tempat yang keras, itu maka tulang belakang kita itu bisa istirahat teman-teman. Kalau tidak percaya, coba kita praktekkan. Ketika tidur seperti ini, tidak ada suatu gaya yang menekan ke bawah. Kayak tadi kan, ketika tidur di empuk, itu kan gaya ada sedikit gaya ke bawah, mengakibatkan tubuh kita sedikit bungkuk seperti ini ya. Walaupun empuk enak, tetapi tulang belakang kita tidak istirahat teman-teman. Tetapi kalau kita tidur di tempat yang keras seperti ini tulang belakang kita istirahat. Nah, ini kan menempel pada suatu kasar. Jadi tulang belakang itu lurus, tidak naik ke atas seperti ini, tetapi tulang belakang itu bisa lurus teman-teman, seperti ini. Nah, ini sangat bermanfaat. Sampai sekarang pun saya masih mempraktekannya teman-teman. Jadi masih melakukannya. Tetapi saya tidak tidur di alas seperti ini. Kalau tidur di lantai seperti ini, saya praktekkan ketika masih dalam keadaan sakit teman-teman. Masih 1 bulan 2 bulan saya bisa tidur seperti ini di lantai, tapi dengan syarat alasnya sedikit tebal sehingga kita tidak masuk angin teman-teman, atau tidak mengalami panas ataupun malah dingin dan lain sebagainya. Yang penting alasnya keras. Nah, kalau sekarang saya menggunakan suatu kasur yang sedikit keras teman-teman. Jadi kasur yang untuk tidurnya itu tidak empuk, tetapi busanya itu keras, sehingga saya tulang belakang saya ini aman teman-teman. Kalau saya begitu. Jadi ini adalah suatu tips yang kalian harus mempraktekannya secara mandiri di rumah, karena berdasarkan pengalaman saya pribadi ini sangat membantu mempercepat. Jadi hindari suatu barang-barang yang empuk. Kalian harus bersahabat dengan barang suatu tempat alas yang keras. Memang awalnya tidak enak, tetapi ketika kalian sudah terbiasa, sudah beradaptasi, maka lambat laun dapat menyembuhkan suatu penyakit saraf tersebut. Nah, teman-teman, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua, dan saya harap kalian dapat menerapkan suatu tips ini, karena tips ini tentunya akan bermanfaat sekali untuk kalian semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf teman-teman. Jangan lupa video ini jangan berhenti di kalian, sebarkan ke teman-teman lainnya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.